Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda selalu tidak pernah lupa kalau hari Kamis jam 4 sore dan Senin jam 4 sore selalu di depan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dan akhir-akhir ini Simbah ini juga agak kewalahan ya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau telepon-telepon dari saudara-saudara saya di Pulau Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya tentang Dhamma TV dan siaran-siaran Jejak Ki Jati. Karena memang Dhamma TV itu stasiun televisi yang mempunyai prinsip satu, jangan sampai menghancurkan budaya bangsa kita. Dua, harus mempunyai kepribadian yang tersendiri sebagaimana leluhur-leluhur kita berpribadi, yang umumnya berpribadi berbudi luhur. Yang ketiga, bahwa bangsa kita itu bukan bangsa tempe, kata Bung Karno. Bangsa yang jenius, bahkan seluruh dunia. Maaf, saudara sahabat-sahabat saya dari luar negeri, bukan kok ini merendahkan Anda. Tidak, karena sudah dibuktikan. Leluhur kami, bangsa di Nusantara ini, membuat buku dari batu yang besar. Sekitar abad 7 ke 8 ke 9. Namanya antara lain adalah Candi Prambanan, Borobudur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hari ini saya sengaja mungkin akan berturut-turut membuka itu semua dengan kedua sahabat saya. Yang satu kemarin sudah dikenal ya, Mas Win, tapi nanti biar melengkapi sendiri. Yang kedua Mas Agus. Dan dua-duanya itu mempunyai program yang sangat baik di suatu lembah. Nanti kita ceritakan. Pak Win, monggo kenalkan lagi Pak Win. Selamat sore, salam damai, sejahtera, dan salam sehat. Nama saya Joko Wiono, cuman lebih akrab dipanggil Win Ki Jati. Dan saya suka dipanggil Win itu. Itu satu. Kemudian saya terlahir dari seorang ibu yang bernama Muntama. Ibu saya itu asli dari Malang. Kemudian dari seorang bapak yang bernama Joko Sutikno, ini berasal dari Yogyakarta. Jadi kadang-kadang saya ini ya metu Malange, kadang-kadang keluar Jogjanya. Oke, baik, seperti yang diharapkan oleh Ki Jati. Kami dengan tim Ekspedisi Arjuna ini sedang menyusun, apa Mas Agus? Lebih tepatnya menyusun atau apa? Menyusun ya kira-kira. Menyusun rekonstruksi Arjuna, kejayaan Arjuna. Karena seperti kata Ki Jati tadi, bahwa di sekitar Arjuna sini sudah melahirkan banyak-banyak kerajaan-kerajaan dan sempat membawa kejayaan Nusantara. Di antaranya ada Singosari, ada Majapahit, dan sebagainya itu. Nah, kami sedang menggali kembali. Saya setuju sekali dengan Ki Jati tadi bahwa bangsa kita bukan bangsa yang bodoh, atau kalau kita pinjam istilah Bung Karno, bangsa kita bukan bangsa tempe, bukan pula inferior, tapi ya itulah makanya kami kemudian mencoba membuat program terkait Arjuna ini, khususnya tentang ketahanan pangan, kemandirian energi, dan mencoba menggali seluruh potensi yang ada di lereng Arjuna. Mungkin itu dulu, nanti detailnya biar Mas Agus sebagai ketua. Selanjutnya Mas Agus, monggo kenalkan lagi. Terima kasih, selamat sore para pirsawan yang saya hormati. Saya Agus Karyadi selaku ketua tim Ekspedisi Arjuna. Biasa dipanggil Akar, karena nama Agus Karyadi banyak, jadi Akar panggilan saya di lapangan. Ekspedisi Arjuna ini adalah
cara kami mengapresiasi aset atau kekayaan bangsa Indonesia dengan cara membuat satu model kemandirian pangan dan kesehatan di satu kawasan. Ada 3 tahap yang kami lakukan mulai dari 2020 sampai nanti 2023. Pertama adalah validasi sumber daya alam yang ada di sekitar sana. Dalam 1 tahun kemarin itu kami melakukan validasi di beberapa desa, ada 8 kecamatan untuk tahap pertama ini, ada 40 desa. Itu ternyata potensi sumber daya alam, baik yang berupa hasil-hasil pertanian, kemudian hayatinya, tanam-tanamannya, obat-obatan, dan potensi bioenergi itu sangat melimpah luar biasa. Sehingga dari situ kami akan menyusun semua teman-teman kami nanti untuk kami buat sarasean atau seminar-seminar untuk lebih mendekati dari sisi sains supaya tidak dianggap metafisik saja. Dari situ kemudian setelah kami lakukan sarasean, maka kami akan adakan satu pekan seni budaya. Kita gelar semua hasil temuan tadi dengan judul Gelimang Indonesia Gemilang. Karena apa? Judul ini adalah hasil dari lapangan kami yang sementara di luar untuk obat-obatan pangan non padi itu dianggap mahal. Di tempat kita sangat amat berlimpah ruah. Sehingga kalau kemudian Indonesia itu kembali menjadi negara yang gemah ripaloh jinawi, bukan suatu khayalan. Salah satu contoh yang sudah dilakukan oleh sahabat kami, senior kami, Pak Win, salah satu diantaranya bagaimana mengolah buah mojo menjadi minuman sehat yang sudah demikian hebat khasiatnya. Kedua, ada beberapa daun yang liar dan banyak sekali di sekitar kita. Ternyata kemudian di luar negeri itu dikomersilkan. Di tempat kita ini tinggal metik saja. Dan itu ribuan hektar. Di antaranya ada 2 daun, satu khasiat tentang insulin, satu lagi khasiat tentang dektok. Nah, itu dalam rangkaian ekspedisi Arjuna. Kenapa kami tertarik ke sana? Memang sejarah Arjuna ini tidak bisa lepas dari kehebatan leluhur kita. Coba bayangkan, ada satu gunung yang muncul di kanan kirinya itu beberapa kerajaan. Mulai dari Kanjuruan, Singosari, Tumapel, Jenggolo, Sidoarjo, kemudian Mojopahit, Daha, Kediri. Nah, itu sangat luar biasa. Sehingga mereka kalau kemudian pasukan Bayangkara itu mampu menguasai sampai ke Madagaskar itu. Salah satu diantaranya adalah memang mereka punya senjata pamungkas dalam hal imunitas, high immunity. Diantaranya buah mojo ini. Waduh. Itu Pak Jati. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Anda, tetangga-tetangga, anak, cucu-cucu rugi kalau tidak mengikuti Dhamma TV kembali ya. Karena kakek ini kebetulan sekolah politik iya, sekolah ekonomi iya, spiritual iya. Jadi makanya buku yang terakhir itu yang saya cetak judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan ya. Sampai di situ. Karena apa? Karena kita itu sebenarnya sudah diberi kemurahan yang melimpah luah sebagai manusia, sebagai master ya. Bahkan ini ditulis oleh Profesor Dr. Arisio Santos dari Brasilia, ahli tentang arkeologi. Dulu pernah ada bangsa yang hebat di dunia ini, yaitu yang berada di benua Atlantik. Karena Atlantik tenggelam, laut ke permukaan, gonjang-ganjing. Kalau nonton wayang disebut goro-goro. Bumi gonjang-ganjing, kira-kira segoro kocak ya. Tetapi bangsa itu oleh beliau, oleh Profesor Dr. Arisio Santos ditulis, ternyata bangsa itu anak cucunya sekarang disebut bangsa Indonesia. Nah ini penjenengan berdua ini kalau saya baca, ini otak adik gatok, tapi gatok buktinya apa ya? Ini Pak Win ya, Win itu W-I-N. W itu titik Tuhan yang
tiada batas kekuasaannya. V, karena 2 disebut W, W dari W itu ya, I itu berkembang, N itu sigma. N itu dulu begini, lalu supaya manis dideke, artinya sigma. Jadi manusia yang percaya tentang kondisi makrokosmos sebenarnya yang mampu membuka rahasia-rahasia alam untuk demi kepentingan hidup dan kehidupan. Nah, itu sahabatnya namanya Mas Agus, apa julukannya? Akar. Nah, tumbuh-tumbuhan itu kekuatannya di mana? Di akar, ya toh? Kalau akarnya itu kuat, meskipun daun itu bisa menyerap sinar matahari, kalau akarnya itu lumpuh, ya ambruk, ya toh, ambruk. Oleh karena itu, 2 orang ini merupakan satu kesatuan yang dikirim untuk Anda semua lewat Dhamma TV. Oleh karena itu, nanti berturut-turut terus-menerus akan kita buka tentang bangsa kita dan kekayaannya ini. Nah, Pak Win, misteri Gunung Arjuna yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agus tadi itu, yang sekarang tuh penting dan kira-kira perlu disebarkan lagi. Daun itu bawa daun apa, botol isinya botol air apa. Masih di depan Jejak Ki Jati dalam Dhamma TV.